سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum sahabat sekalian di Yufi Channel. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Insyaallah fi hadha al-liqa sawfa nuwasilu dirasatana an ta'allumil lughatil arabiyyah min kitabi durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Pelajaran kali ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-8. Ad-darsu as-samin ya. Ad-darsus samin. Ad-darsus samin. Ya, ad-darsus samin. Pelajaran ke-8. Kita masuk ke pelajaran ke-8 ya. Baik, dalam pelajaran ke-8 ini sebelum itu kita akan jelaskan dahulu pembahasan tentang isim ya dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Ya, pertama isim dari segi khusus atau tidaknya yaitu dalam bahasa Arab terbagi dua ya sahabat sekalian. Yang pertama isim itu ada isim ma'rifah atau awal nakirah ya. Isim nakirah. Yang kedua ada isim namanya ma'rifah. Apa perbedaan antara isim ma'rifah dan isim nakirah? Isim nakirah itu isim yang masih ghairu muayyan. Jadi ghairu muayyan, isim yang memang belum ditentukan atau tidak dikhususkan, maka dinamakan dengan nakirah. Contohnya isim nakirah itu setiap kata isim itu dasarnya adalah isim nakirah. Yaitu contohnya baitun. Baitun ini masih isim yang dia nakirah, yaitu belum dikhususkan, maka biasanya ada indefinite dan definite gitu ya. Maka ini masih khusus. Maaf, masih umum. Maka katanya umum. Maka rumah yang mana saja itu dinamakan dengan nakirah, isim yang masih nakirah, masih umum. Sedangkan ketika sudah dimasuki misalnya dengan huruf al, ini maka isim tersebut berubah menjadi isim yang ma'rifah. Maka misalnya al-baitu. Maka ini sudah menjadi khusus. Misalkan rumah yang itu ya, atau rumah yang ini dan sebagainya. Sehingga yang membedakan antara isim nakirah dan ma'rifah, isim nakirah itu ghairu muayyan, tapi kalau ma'rifah sudah muayyan, sudah ditentukan. Maka dalam pelajaran ke-8 ini kita akan membahas sedikit tentang isim yang didahului dengan kata isyarah gitu ya. Maka kalau kemarin ada kata isim yang didahului dengan isyarah seperti misalnya hadza baitun gitu ya. Di awal pelajaran kita belajar tentang hadza baitun. Hadza baitun ini kan isim terletak setelah isim isyarah. Tapi terletak setelah isim isyarah dia isimnya isim apa? Isim nakirah ya. Baitunnya nakirah bukan ma'rifah. Sehingga kalau kita jelaskan dalam sebuah kalimat kata hadza itu kan kita kemarin belajar yang namanya mubtada dan khobar ya. Mubtada itu kata yang mengawali kalimat, khobar itu kata penjelasnya. Maka kalau dia ada kata isim ya, apapun itu terletak setelah kata isyarat baik itu hadza, dzalika, tilka dan sebagainya, maka kata hadza ini sebagai mubtadanya, mubtada yang mengawali kalimat. Dan baitun ini sebagai khobarnya karena khobar itu senantiasa nakirah, tidak boleh ma'rifah. Ya, maka dia khobar sebagai kata penjelasnya. Nah, sampai sini bisa difahami ya teman-teman ya. Kalau belum paham nanti mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Maka hadza baitun itu mubtada. Mubtada itu apa? Kata apa ya namanya? Kata yang memulai gitu ya. Kata
kata yang memulai gitu ya, kata yang memulainya. Khobar kata penjelas ya, kata penjelasnya. Atau di sini kata pembuka gitu ya, kata pembukanya. Mubtada kata pembuka, khobar itu kata penjelas. Yang sudah kami bahas di bahasan mubtada dan khobar ya, atau tentang pembuatan kalimat. Bisa nanti dicek di video kami ya, teman-teman. Maka mubtada dan khobar gitu ya, mubtada dan khobar. Maka kita akan belajar pada kesempatan kali ini hampir sama, ada sebuah isim yang dia isim tersebut isim yang dia ma'rifah. Maka apakah nanti sama posisinya sebagaimana yang tadi atau tidak? Kita bahas yuk, kita baca dahulu kalimatnya ya sampai selesai baru kita latihan. Hadzal rajulu tajirun. Ya, hadzal rajulu tajirun wadzalika rajulu tabibun. Kalau kita artikan berarti laki-laki ini seorang pedagang. Wadzalika rajulu tabibun, dan laki-laki itu seorang dokter. Ya, berarti kita artikan seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu Mahmudun, wasmut tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Maka kalau kita ingin membuat, maka di sini hadzal baitu, rumah ini, lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu milik dokter. Kalau tadi berarti rumah ini milik pedagang dan itu rumah milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi. Ya, baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid, dan rumah wa baitut tabibi khalfal madrasah, di belakang sekolah. Ya, dokter. Kemudian liman, pertanyaan liman kemarin sudah kita bahas ya. Liman terdiri dari kata li dan man, yang artinya milik siapa. Milik siapa atau punya siapa. Punya siapa mobil ini, waliman tilka, dan punya siapa itu ya. Liman hadhihi sayyara waliman tilka, punya siapa mobil ini ya. Kan di sini punya siapa mobil ini, dan punya siapa itu, maka jawabannya hadhis sayyaratu, mobil ini, lit tabibi, punya dokter, watil kalitajir, dan itu mobil punyanya pedagang. Hadhihi, yang terakhir hadhihi sayyaratu minal yabani watilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Baik sahabat sekalian, kita akan bahas dari segi nahwunya ya sedikit. Kita lihat di sini ada kata hadzal rajulu. Apa di situ? Tajirun. Nah, kita akan bedakan dengan kata hadza rajulun. Di sana ghaniyun gitu ya. Maka sahabat sekalian, tadi kita membahas bahwasanya isim terbagi dua, isim ma'rifah dan nakirah. Maka kalau hadza di sini ya, hadza ini seluruhnya menempati posisi mubtada ya, karena dia mengawali kalimat.
mubtada, ini mubtada. Ya, sama ya teman-teman. Cuma kalau yang pakai al, maka dia di sini kita namakan dengan badal. Badal itu apa? Kata sesuatu yang mengganti di dalam bahasa Arab. Sebenarnya badal adalah isim yang datang setelahnya menempati posisi yang sama dengan hadza. Jadi di sini kalaupun kita ambil kata hadza, kemudian kita sebutkan ar-rajulu tajirun, nggak apa-apa, sama saja. Pedagang, maaf, laki-laki itu pedagang. Atau laki-laki ini pedagang, tapi kemudian ditambahkan isyarah untuk benar-benar dikaitkan. Jadi ini namanya badal mutabi, yang sama gitu ya. Yang mubdal minhu yang ini namanya badal, yang ini mubdal minhu yang digantikan. Maka hadzal rajulu, ini mubtada'nya ini dari kata hadzal rajulu sampai akhir itu apa namanya mubtada'nya. Tajirunnya khobar. Jadi kalau nanti ada isim datang setelah isim isyarat itu berarti ada kata hadza, ada zalika, ada hadhihi, ada tilka, dan dia ma'rifah berarti ada pakai alnya gitu ya, menggunakan al, ada alnya, maka dia menempati posisi yang namanya badal. Ya, badal itu ya sama isim yang dia menempati posisi yang sebelumnya. Kedudukannya sama antara hadza dengan rojul. Jadi dia satu kaitan, nggak bisa dipisahkan. Kalau memang kita hapuskan kata hadza, sama maknanya ar-rajulu tajirun. Kita hapuskan kata ar-rajulu, ini pedagang, sama saja. Jadi ini hanya sebagai penguat gitu ya di dalam bahasa Arab. Menguatkan makna. Kemudian kalau di sini hadza rajulun ghaniyun, maka kata hadza ini kan ini artinya ya, rajulun. Ini seorang ini seorang laki-laki. Ya, ini seorang laki-laki. Maka kalau dia kata isimnya nakirah, maka datang setelah kata hadza, maka dia sebagai khobar langsung. Sebagai khobarnya langsung. Nah, ini sedikit perbedaan ketika ada kata isyarat kemudian setelah datangnya isim ma'rifat atau nakirah. Maka di sini hadzal rajulu, maka di sini badalnya. Badal untuk ya, untuk kata hadza. Kemudian ismu tajiri ketika kita sudah bahas kemarin ya, ismu tajiri terbentuk dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Kemudian hadzal baitu, nah tadi sama, ini badal. Ya, maka kata hadzal baitu menempati posisi yang namanya mubtada ya teman-teman. Baitut tajiri, rumah pedagang itu, berarti sini mubtada'nya karena terbentuk dalam satu kata. Amama, di depan masjid. Wa baitut tabib khalfa, di belakang. Lanjut kita ke pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan pertama, man hadzal rajul wa man zalikar rajul. Berarti di sini kita merujuk kepada yang di atas. Berarti di sini jawabannya berarti hadzal rajulu tajirun gitu ya, tajirun. Wa dzalikar rajulu apa? Tabibun. Kemudian masmud tajir, siapa nama pedagang ismut tajir? Siapa? Mahmud. Masmud tabib, siapa nama tabibnya? Ya, masmud tabib, siapa nama dokter itu? Nama dokter itu Sa'id. Ya, Sa'idun. Kemudian min aina, kemarin kita artikan dari mana? Ya, dari mana mobil dokter itu? Sayyaratu at-tabibi. Berarti hadhihi sayyaratu at-tabib, hadhihi minal Yaban. Maka min aina ya, sayyaratu at-tabib ya. Sayyaratu at-tabib ya, minal Yaban. Kemudian di sini sama ya, sayyaratu at-tajir, berarti sayyaratu tajir
Dari mana? Min Amerika. Min Amerika. Kemudian nomor 6, aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang itu? Kita lihat tadi di mana rumah pedagangnya. Baitut tajiri amamal masjid. Berarti kita tulis baitut tajiri amamal masjid. Rumah pedagang itu di depan masjid. Aina, di mana? Baitut tabib, di mana rumah dokter itu? Berarti wa baitut tabib khalfal madrasah. Maka kita ulang kembali tulisannya. Baitut tabibi khalfa al madrasati. Baik, kita coba latihan membaca dan menulis. Latihan kedua, ikra waktu. Ya, tulis, baca dan tulislah. Kita coba latihan baca ya teman-teman. Kita berikan harakat sampai akhir sambil kita terjemahkan. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini anak ini Khalid dan anak itu Muhammad namanya. Oke, lanjut. Hadzal rajulu mudarrisun. Berarti laki-laki ini seorang guru. Wa dzalikar rajulu muhandisun. Dan laki-laki itu muhandis. Ingat ya teman-teman, bila kata isim tidak ada alnya maka diakhirkan dengan tanwin karena itu dasarnya. Hadzal kitabu jadidun. Buku ini baru. Wa dzalikal kitabu qadimun. Dan buku itu lama. Hadhis sayyaratu li aliyin. Mobil ini milik Ali, watilka dan itu milik li Khalidin. Nomor 5. Hadzal babu maftuhun. Di pintu ini terbuka. Wadzalikal babu mughlaqun. Dan pintu itu tertutup. Mughlaq artinya tertutup. Dan liman hadhis sa'atu, ya, liman punya siapa jam ini? Ini as-sa'ah kita artikan dengan jam. Maka jam ini punya siapa jam ini? Hiya, kata hiya menggantikan posisi as-sa'ah, kata ganti. Untuk yang kalau benda dia kata hiya ya teman-teman. Li Abbasin, jam itu punya Abbas. Kemudian ahadzal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini punya dokter? La huwa lil mudarris. Tidak, rumah itu milik dokter, guru itu. Ahadhihi darrajatu libnil muadzin, ya, libnil muadzini. Apakah sepeda ini miliknya anak muazzin? Naam. Nomor 9. Man hadzal waladu? Ya, siapa anak ini? Huwa talibun minas sini. Huwa kembali kepada kata walad. Dia talibun, dia murid min dari as-sin Cina. Ya, nomor 10. Adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu baru? La, tidak. Huwa qadimun jidda. Tidak, rumah itu sangat lama. Jiddan artinya sangat.
Nomor 11, hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Berarti kalau kita artikan, mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya, nomor 12, hadas sikinu, pisau ini min Almania, dari Jerman. Min Almania, watil kal mil aqatu, dan sendok itu min Inkaltaro, dari Inggris. Berarti kalau kita terjemahkan teman-teman secara keseluruhan, berarti hadas sikinu min Almania watil kal mil aqatu min Inkaltaro. Jadi apa namanya? Bolpen. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Baik. Kita latihan yang ketiga ya teman-teman. Berarti ikra, bacalah. Contoh, misalnya, al-misala, contoh. Al-ati, di bawah ini. Thumma hawwilil jumal. Kemudian rubahlah kalimat berikut ini sebagaimana dalam contoh ya. Maka hadza kitabun. Nah, ini yang kita bahas tadi ya teman-teman. Maka kalau ada kata isim setelah kata isyarah dan dia nakirah, ini kan bentuknya nakirah ya, tidak ada alnya, maka dia isim yang nakirah, yang belum masih atau masih umum saja gitu. Maka ini buku-buku yang mana saja begitu ya. Ini buku gitu kan. Maka kata hadza ini menempati, kemarin kita belajar mubtada, kata ini menempati posisi khobar. Maka sekarang kita rubah menjadi isim yang ma'rifah. Isim yang ma'rifah, maka di sini hadza itu tutup ya. Di sini sebagai syarahnya, ha alkitab ini sebagai badal li hadza, badal untuk kata hadza ya. Yang mana kedudukan kata kitab dengan hadza itu sama, sepaket. Maka hadzal kitab, buku ini. Maka kalau kita ambil kata al-hadza, sama saja. Al-kitabu sama buku ini atau buku itu. Maka di sini hanya sebagai penguat dalam kalimat. Maka hadzal kitabu, buku ini, li Muhammadin. Maka kita tinggal tambahkan al. Maka perubahannya adalah kitabun ditambahkan al menjadi al-kitabu yang sudah kita pelajari ya. Baik. Kemudian hadza tabibun, ini seorang dokter gitu ya. Hadza tabibun. Maka kita ingin membuat dokter ini di dalam bahasa Arab dengan bentuk badalnya, maka hadza tabibu gitu ya. Kita tinggal tambahkan alnya. Maka hadza tabibu ini satu kesatuan. Hadza tabibu, dokter ini, minal Hindi. Maka kita khususkan ini. Kemudian hadhihi sayyaratun, hadhihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Maka ingin kita sebutkan ini mobil ini gitu ya. Berarti hadhihi as-sayyaratu, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, semoga zalika waladun, itu seorang anak. Maka kita ingin sebutkan anak itu gitu ya, anak laki-laki itu. Zalikal waladu ibnul mudarris ya. Jadi anak kecil itu, anak laki-laki itu anaknya seorang guru. Nomor 4 kita tulis tilka sa'atun. Jadi itu sebuah jam. Maka di sini tilkas sa'ah. Jadi kita langsung masukkan dengan alnya, tilkas sa'atu min Swaisira, dari Swiss.
Ya, hadza baitun. Maka menjadi apa teman-teman? Maka hadza baitun ini sebuah rumah. Maka di sini hadzal baitu menjadi rumah ini. Dia ya. Hadzal baitu lil muhandisi. Jadi rumah ini milik arsitek. Kemudian hadza qalamun maka menjadi hadzal qalamu ya, hadzal qalamu li Abbasin. Kemudian zalika rajulun maka kita tambahkan al maka zalika rajulu ya, zalika rajulu muadzinun maka laki-laki itu seorang muazzin. Hadhihi baidatun ini telur. Maaf, ini sebuah telur. Maka kita ingin menjadikan ini maaf, telur ini gitu ya. Ini sebuah kalimat gitu ya. Bukan kalimat apa, sebuah kata penjelas, maka hadhil baydatu ya, telur ini kita jelaskan lagi kabiratun. Maka kalau di sini sudah kalimat, tapi ketika ditambahkan belum kalimat karena kita butuh penjelasnya. Kenapa dengan telur ini? Seperti itu. Hada mindilun. Ini sapu tangan, ini sudah jelas dalam bahasa Arab kalimat. Tapi kalau kita tambahkan al, maka dia belum jelas karena dia mesti satu kesatuan kata gitu ya. Maka hadzal mindilu berarti kita artikan sapu tangan ini, berarti kan kita masih butuh kata penjelasnya yaitu khobarnya, maka wasihun. Hadhihi haqibatun. Ini tas, ini atau ini sebuah tas. Maka kita sebutkan di sini hadhil haqibah, maka tas ini gitu. Maka kita jelaskan, tas ini punya siapa gitu. Haqibatu lil mudarrisi. Tas ini milik seorang guru. Kemudian latihan yang keempat, Iqra. Bacalah al-mithalah, bacalah contoh berikut ini. Summa kemudian, summa artinya kemudian, kawin buatlah as'ilatan wa ajwibatan mislah. Kita diminta untuk membuat as'ilah itu pertanyaan-pertanyaan, ajwibah jawaban. Mislahu semisal dengan ini. Contoh di dalam contoh liman hadzal kitab, lihat kata liman, kemudian ditambahkan hadzal kitab karena di sini buku gitu ya. Maka liman hadzal kitab, maka kita ulangi hadzal kitab. Karena di sini Muhammad ditambahkan dengan li, ada li. Berarti nanti sebelum Muhammad dikasih li. Li itu artinya kepunyaan ya. Li artinya milik. Oke, berarti kita lihat di sini ada kolamun. Berarti kita tulis dulu pertanyaan dengan kata liman, milik siapa? Kolam berarti bahasa Arabnya bolpen, maka ditambahkan kata hada, kemudian al-kolam. Liman hadal kolamu. Maka kita ulang lagi hadal qalamu li Abbasin. Ini membuat kalimat seperti itu ya. Kalau kita ingin bertanya kepada kepada orang lain gitu ya. Liman hadal kitab gitu atau liman hadal kursi punya siapa? Liman hadal bait dan sebagainya. Itu tinggal kita tambahkan seperti tadi ya, membuat kalimatnya ditambahkan liman pertanyaannya. Liman ada kunci berarti liman hadal miftah. Jadi di sini hadzal miftahu li aliyin. Kemudian ini ada mobil. Kalau mobil kata tunjuknya ini mobil kan muannas, maka kata tunjuknya juga harus muannas ya teman-teman. Berarti liman hadhihi as-sayyarah ya, liman hadhihi as-sayyaratu. Maka jawabannya liman hadhihi sayyaratu. Maka kita jawab dengan sama. Berarti kita ulangi. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, lil mudiri punya kepala sekolah. Ini ada baqarah. Berarti bahasa Arabnya sapi itu kan baqaratun. Jadi kita sebutkan di sini liman hadhil baqaratu. Maka kita ulang hadhil baqaratu lil fallahi ya, lil fallah.
sapi ini miliknya petani. Baik, nomor 5 ini ada tas. Tas bahasa Arabnya hakibatun, berarti kan dia muannas. Kata muannas berarti di sini liman hadhil hakibah. Ya. Maka hadhil hakibah lil mudarrisi. Kursi berarti liman hadal kursi. Liman hadal kursi. Hadal kursi li Ammarin. Ini ada gambar ayam, ayam jago kemarin apa teman-teman? Adik ya, berarti dikun, berarti liman hadad diku. Maaf, ini dajaj. Berarti liman hadihid dajajah. Karena ayam betina ya. Berarti hadihid dajajah kita ya, hadihi ad-dajajah. Kita tambahkan nih li binti, karena li itu mengkasrahkan li bintil fallahi. Jam bahasa Arabnya sa'atun. Maka kita tulis di sini liman punya siapa hadhihi sa'atu. Maka hadhihi sa'atu li ibnil mudir atau li ibnil mudiri. Kemudian teman-teman ini ada gambar rumah, berarti liman hadal bait. Maka kita ulang lagi hadal bait lit tabibi. Kemudian ini gambar sendok. Sendok bahasa Arabnya mil'aqatun. Oke. Jadi liman hadhihi al mil'aqatu. Maka hadhil mil'aqatu lit talibi, punyanya murid itu. Baik, kita lanjut ke latihan yang kelima ya. Latihan yang kelima, ta'ammal, perhatikan. Al-amsilah jamak dari kata misal, yaitu artinya contoh-contoh. Al-atiyah berikut ini. Kita lihat ya teman-teman, kata al-baitu kemudian ditambahkan fi berubah menjadi fil baiti. Kemudian min menjadi minal baiti, ilal baiti. Jadi kita misal ada rumah, berarti menjadi fil baiti, di dalam rumah. Minal baiti, dari rumah. Ilal baiti berarti ke rumah. Ada al-mustashfa, rumah sakit, RS. Berarti fil mustashfa, di rumah sakit. Kemudian minal mustashfa, dari rumah sakit. Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Gitu ya. Berarti al-amrika, berarti fi Amerika, di Amerika. Min Amerika, dari Amerika. Ila Amerika, ke Amerika. Baik, kemudian Almania, Jerman. Maka fi Almania, di Jerman. Min Almania, dari Almania, dari Jerman. Ila Almania. Misalnya pertanyaan bisa begini teman-teman. Aina anta? Ana fil baiti. Di mana anda? Saya di rumah. Min aina anta? Dari mana anda? Ana minal baiti. Saya dari rumah. Ila aina anta? Ana ilal baiti. Saya ke rumah. Dan sebagainya. Nanti bisa seperti itu ya, membuat teman-teman bisa membuat kalimatnya di rumah. Kita lanjut, ikra waktu. Kita diminta untuk membaca dan menulis. Ya, silakan nanti teman-teman siapkan kertas untuk tulis di rumah. Hadat tabibu min in kaltaro. Jadi dokter ini ya, ini dokter ini min dari Inggris. Kemudian nomor 2, zahaba, kata kerja, Hamidun ila Faransa. Berarti Hamid zahaba pergi, Hamid pergi ke Faransa, ke Prancis. Oke.
Mahmudun maridun. Mahmud sedang sakit. Mahmud sakit. Huwal an fil mustashfa. Dia al-an sekarang di rumah sakit. Di RS. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkaltaro. Berarti tadi kita artikan ila itu ke dari. Berarti Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Nomor 5. Hadzal kitabu li Isa. Jadi buku ini miliknya Isa. Wa dzalikal kitabu, dan buku itu milik Musa. Hadzal muhandisu min Amerika. Arsitek ini dari Amerika. Iqra. Nah, kemudian kita diminta untuk baca. Iqra. As-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya, baik, kita lihat kata amama dengan khalfa. Amama dan khalfa ini merupakan kata di dalam bahasa dinamakan dengan dzaraf. Kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Tapi di sini menunjukkan tempat. Amama di depan, khalfa di belakang. Maka kata amama dan khalfa itu sama sebagaimana kata huruf jar gitu ya, mengkasrahkan isim yang ada setelahnya. Kata talib menjadi kasrah harokat akhirnya itu ba, mudarris menjadi mudarrisi. Oke, baik, kita lanjut. Aina sayyaratul mudarrisi. Di mana mobil guru itu? Maka kata hiya menggantikan mobil tadi. Mobil itu amamal masjid, amamal madrasati, di depan sekolah. Aina baitul imami? Di mana rumah imam itu? Baitul imam, rumah imam itu khalfal masjidi, di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun? Di mana Hamid duduk? Jalasa duduk. Zahaba pergi. Jalasa, maka kembali kepada Hamid, kata jalasa. Hamid duduk khalfa Mahmudin, di belakang Mahmud. Nomor 5. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ya, Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Depan mihrab sebuah tempat ya. Ada tempat khusus namanya itu mihrab. Maka al-mustashfa, kalimat yang baru dalam bab ini adalah al-mustashfa RS, Almania Jerman, Inkaltaro itu Inggris, Suwaisiro Swiss, Asikin ini Jerman. Ya, kami tuliskan biar lebih jelas. RS Jerman, Inggris, Swiss. Sikin itu asikinu, pisau. Faransa, Prancis. Amama di depan, khalfa di belakang. Ya, baik teman-teman, kita coba baca ulang ya. Al-Mustashfa RS, Almania Jerman, Inkaltaro Inggris, Suwaisiro Swiss, As-Sikinu pisau, Faransa Prancis, Amama di depan, khalfa di belakang. Oke, sahabat sekalian, jangan lupa nanti mohon untuk dihafalkan kata-kata yang baru setiap teman-teman selesai mempelajari bab-bab sebelumnya atau bab ini ya. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe serta tonton sampai habis ya materi ini. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum wastima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.